Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku berangkat dulu ya dik. Hati-hati di rumah, jaga kondisi, jangan lupa makan, kata Mas Aryo saat akan berangkat kerja. Aku terus memandang Mas Aryo sembari tersenyum mendengarkan semua pesan darinya di sore yang hampir gelap ini. Iya Mas Aryo juga harus jaga kondisi di sana. Ingat selalu sama aku, jawabku lalu memeluk dan menciumnya. Setelah itu Mas Aryo masuk taksi dan berangkat ke bandara untuk menuju ke pulau seberang tempat dia bekerja selama ini. Namaku Santi, seorang wanita biasa yang memiliki tinggi 169 cm dan berat 46 kilo, termasuk ideal untukku yang rutin senam dan yoga. Aku mengantarkan suamiku sore ini yang bekerja di sebuah perusahaan batubara yang membuatnya pulang 3 bulan sekali dan hanya 1 minggu di rumah. Pekerjaan itu sudah dia dapat sebelum kami menikah, dan hingga kini Mas Aryo masih terus bekerja di sana untuk memenuhi semua kebutuhan kami. Walau sebenarnya ada satu kebutuhan yang tidak bisa Mas Aryo penuhi untukku, karena kurangnya waktu kami bersama, dan saat bersama pun dia sudah lelah. Membuatku kadang harus melakukan sendiri kebutuhan itu, mengingat aku hanya wanita biasa yang masih membutuhkan kebutuhan itu dalam kehidupanku. Dulu gaya pacaran kami juga biasa saja, dan waktunya juga singkat, hanya 6 bulan dan beberapa kali bertemu. Mas Aryo langsung melamarku. Aku sangat bahagia karena Mas Aryo mau menerima aku apa adanya. Mengingat sebelum bertemu dengannya, aku sudah pernah pacaran dan sudah tidak bersegel. Tapi semua itu tidak membuat Mas Aryo mundur dariku dan malah menguatkanku untuk mengarungi biduk rumah tangga bersamanya. Kini kami bisa membuat rumah sendiri, bahkan mempunyai usaha kontrakan yang aku kelola sambil di rumah. Tempatnya tepat di belakang rumahku yang terdiri dari 12 kamar yang kini sudah berisi penuh oleh para perantau yang bekerja di kota ini. Semuanya adalah pekerja pabrik yang tidak jauh dari sini, dan kebanyakan adalah cewek. Hanya ada 3 orang cowok yang kos di sini. Walau kos milikku ini campur, tapi aku tetap membuat peraturan untuk mereka agar jangan sampai berbuat aneh-aneh. Aku juga sering mengobrol bersama mereka, tidak peduli itu cewek atau cowok, dan obrolan kami bisa nyambung walau umur kami berbeda. Semua itu aku lakukan agar aku tidak kesepian di rumah, karena ditinggal Mas Aryo kerja serta untuk mengisi waktu luangku. Di antara mereka semua yang paling akrab denganku adalah Benny, yang sudah tinggal di sini sejak pertama kali aku membuka tempat kos ini. Benny ini sudah berusia 23 tahun dan dia tinggal sendiri di kota ini. Setelah lulus sekolah, dia langsung bekerja di pabrik sampai sekarang. Wajahnya biasa saja, tapi badannya cukup kekar dan tinggi, mungkin karena sering angkat beban di gym yang sama denganku. Selain ikut senam dan yoga, aku juga sering gym untuk tetap menjaga bentuk tubuhku agar tampak menawan di mata Mas Aryo. Tapi tetap saja walau badanku seksi, Mas Aryo jarang memberi kebutuhan batinku yang membuat aku kurang mendapat kebutuhan batin. Malam ini pun aku tidur sendiri seperti biasa, dan sepertinya para pengguna kos juga sedang tidak di kamar, entah kerja atau main keluar. Yang jelas hanya kamar Benny saja yang lampunya menyala, menandakan dia sedang berada di dalam.
Aku langsung menuju kamarnya bermaksud untuk meminta tolong membelikan makanan untukku, sekalian untuk dia kalau mau, karena hari ini aku tidak masak. Tok tok tok, Benny, kamu di dalam, kataku di depan pintu. Aku terus menunggunya sampai dia keluar, tapi lama aku menunggu Benny tidak keluar juga. Kuputuskan untuk langsung masuk karena aku sudah biasa dengan para penghuni kos di sini. Apalagi pintunya tidak tertutup rapat. Terlihat ada beberapa barang milik Benny di sini dan TV yang menyala, tapi tidak ditonton. Lalu terdengar suara kran air dari belakang. Sepertinya dia sedang mandi, kataku pelan. Aku duduk di depan TV sambil menunggunya keluar, tapi samar-samar aku mendengar suara kepedasan dari belakang. Walau awalnya aku diamkan, tapi lama-lama suara itu membuat pikiranku tidak tenang dan juga membuat penasaran. Entah apa yang dia makan sampai terdengar sangat keras. Aku bangkit dan masuk lebih dalam untuk mencari tahu, tapi aku terdiam saat melihat suatu benda yang begitu tegak dan besar. Baru pertama aku melihat benda itu secara langsung, yang biasanya hanya lewat sebuah film yang aku tonton sebelum tidur. Nafasku berat serta keluar keringat seperti habis gym. Walau badanku tidak capek dan hanya pikiranku saja yang mulai capek. Karena sesuatu yang aku alami sendiri secara langsung dan hanya bisa aku jumpai di sini dengan kondisi sendiri di rumah. Dengan langkah berat aku keluar dan menunggu Benny di luar agar aku bisa lebih tenang serta mengontrol diri. Sekitar 5 menit aku menunggunya dan Benny pun membuka pintu, tapi dia masih mengenakan handuk serta kaget karena aku sudah ada di sini. Tante Santi kok di sini? Katanya agak gugup. Aku tidak langsung menjawab dan malah melirik yang lain. Ternyata benda itu masih seperti tadi, walau sudah beda ukurannya, tapi tetap saja membuat aku menarik nafas dalam-dalam batinku. Iya, tante mau minta tolong sama kamu, Ben, kataku pelan karena nafasku masih agak berat. Minta tolong apa, Tan? Tanya Benny yang sudah biasa mengomongnya. Tolong beli nasi goreng buat tante ya, sekalian kamu juga kalau kamu mau. Tadi gak masak soalnya. Oke Tan, Benny ganti dulu ya, katanya dan langsung masuk ke dalam. Aku masih diam menunggu Benny di depan pintu karena uangnya belum aku berikan. Terlebih aku masih ingat bentuk benda itu yang terus terbayang dalam pikiranku. Walau sudah aku coba untuk tenang, tapi sulit untuk melupakannya. Tan, kok masih di sini? Kata Benny yang menyadarkanku. Oh, itu apa? Kamu uang, maksudnya ini uangnya buat beli nasi goreng, kata aku yang tidak konsen. Padahal pakai uang Benny dulu juga gak apa-apa. Ya sudah, Benny pergi dulu Tan. Nanti tante tunggu di rumah ya Ben. Benny tidak menjawab, hanya mengangkat jempolnya. Setelah kepergian Benny, aku langsung masuk rumah untuk menenangkan diri seutuhnya agar aku tidak terbawa suasana. Memang anak kos di sini memanggilku Tante Santi, bukan ibu kos, karena usiaku yang belum begitu tua dan belum dikaruniai momongan, jadi lebih enak dipanggil tante. Kini aku tinggal menunggu Benny yang membeli nasi goreng sambil menonton TV agar bayangan itu bisa segera hilang. Tapi lama aku menunggunya sampai perutku sudah keroncongan dan Benny belum juga kembali. Padahal ini sudah setengah jam lebih. Aku yang sudah sangat lapar masuk ke kamar untuk mengambil HP, mencoba untuk menelpon Benny dan menanyakan pesananku.
Tapi ternyata HP ku mati. Karena sudah terlanjur di kamar, aku langsung membuka lemari dan ganti pakaian. Sebab setelah mandi tadi aku belum ganti. Kini aku ganti dengan baju tidur warna pink yang bahannya halus dan agak tipis. Mengingat ini sudah malam dan setelah makan nanti aku mau langsung tidur saja. Agar tidak memikirkan benda itu lagi, apalagi sampai menginginkannya, karena aku sudah punya sendiri. Walau dari segi bentuk dan ukuran berbeda, tapi aku tetap memilih untuk berkomitmen dengan benda yang aku punya sekarang. Tiba-tiba terdengar suara pintu gerbang dibuka dan suara motor masuk ke dalam. Aku buru-buru keluar kamar untuk mengeceknya. Pintu gerbang di sini hanya satu persis di depan rumahku dan ada jalan di samping rumah untuk para anak kos lewat. Tak berapa lama pintu belakang ada yang mengetuk dan pasti itu Benny yang membawa pesananku. Langsung saja aku buka pintunya, tapi terlihat Benny malah bengong memandangku. Benny, kok malah bengong? Mana pesanan tante? Kata aku. Ya tante, ini nasi gorengnya. Maaf lama, soalnya antri tadi. Banyak yang cantik, tapi lebih cantik tante. Kalimat terakhirnya pelan. Apa Ben? Tanya aku. Oh, enggak apa-apa Tan. Kalau gitu Benny makan dulu Tan. Sudah makan di sini saja bareng sekalian. Orang di sana juga sendiri, kata aku. Aku langsung berbalik menuju ruang tengah. Terlihat Benny mengikutiku, lalu duduk di sebelah sambil senyum-senyum sendiri. Makan Ben, jangan senyum-senyum terus. Iya maaf, jawabnya sambil membuka bungkus nasi goreng yang dia pesan tadi. Aku yang sudah sangat lapar langsung membuka dan memakannya. Kami makan sambil nonton TV dan sesekali mengobrol. Ben, pada kemana kok sepi? Tanya aku setelah makananku habis. Nonton konser Tan di alun-alun. Kok kamu gak ikut? Tanya aku sambil bangkit untuk mengambil minum. Malas Tan, mending tidur biar besok segar buat kerja. Aku kembali duduk di sebelah Benny yang sudah selesai makan. Tapi aku sempat melirik sesuatu yang mengganggu di pikiranku itu. Benny yang sudah selesai tidak langsung kembali ke kamar, tapi menemaniku nonton TV sambil mengobrol. Namun aku yang sering melirik ke benda itu lama-lama tidak betah. Dan entah bagaimana sampai aku berpikir untuk minta bantuan dari Benny kembali, yang kini cukup riskan untuk aku ungkapkan. Tapi rasa penasaran ini terus terbayang di kepalaku. Apalagi aku sangat membutuhkan kebutuhan itu yang belum pernah aku dapat. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku untuk meminta bantuan pada Benny, dan ini hanya sekali saja agar tidak penasaran. Ben, tante boleh minta tolong lagi gak? Tanya aku agak gugup. Boleh Tan, kalau Benny bisa. Memang minta bantuan apa? Tante minta bantuan sambil berbisik di telinganya. Benny yang mendengarnya terlihat kaget. Beneran Tan? Tanyanya yang tidak percaya karena aku minta bantuan itu. Dan aku hanya mengangguk. Cuma sekali saja Ben, biar tante gak penasaran terus, kata aku. Tapi Benny belum pernah bantu tante yang itu loh, katanya yang masih ragu. Gak apa-apa, nanti tante kasih tahu caranya, biar kamu cepat bisa dan menolong tante, kata aku, lalu langsung mengajaknya untuk mengajari cara membantu aku. Tapi sepertinya Benny tidak perlu aku ajari, karena dia sudah bisa menolongku. Bahkan ini sudah dari cukup untuk menolongku. Malam ini aku tidur pulas setelah tadi Benny menolongku untuk membeli makanan dan lainnya. Kini rasa penasaranku sudah hilang. Tadi tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada Benny yang sudah banyak menolongku
hingga aku bisa seperti sekarang, bahkan merasa sangat senang. Tapi dengan berjalannya waktu, semua itu terus terjadi dan membuat aku selalu membutuhkan bantuan Benny yang kelamaan membuatku menyesal telah membuat Benny kerepotan. Saat Mas Aryo pulang, aku mengatakan ingin ikut dia ke pulau seberang dan meniti kehidupan di sana agar semua ini kembali seperti dulu. Sedangkan rumah ini akan aku jadikan tempat kos yang akan diurus oleh orang kepercayaan kami. Semua itu aku lakukan untuk kembali seperti dulu dan agar lebih dekat dengan Mas Aryo yang tidak perlu pulang 3 bulan sekali. Serta aku ingin melupakan semua yang telah aku lakukan di sini, walau sebenarnya aku mendapat kebutuhan yang lebih. Tapi aku sadar untuk tidak mencari kebutuhan sendiri. Karena aku punya Mas Aryo yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhanku setiap saat dan kapanpun aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.